Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini bersama Majelis Ta'lim Al-Hasanah, kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca keterangan penulis yang beliau memberikan judul bab Asbabu Hayatil Qalbi wa Aghdhiyatuhu An-Nafi'ah. Sebab hidupnya hati dan nutrisi yang bermanfaat bagi hati. Kita akan berbicara tentang bagaimana seorang muslim hatinya bisa hidup. Dan tentang hati yang hidup ini banyak disebutkan dalam Al-Quran, seperti firman Allah Ta'ala, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya dalam penjelasan Al-Quran itu merupakan dzikra liman kana lahu qalbun. Ini ada di surat Qaf. Coba kita buka surat Qaf. Allah berfirman di surat Qaf menceritakan tentang bagaimana kondisi hambanya. Allah mengatakan, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya dalam semua peringatan itu, ladzikra merupakan peringatan liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Au alqas sam'a, atau dia mendengarkan, wa huwa syahid, seolah-olah dia menyaksikan kebenaran itu. Yang dimaksud dengan lahu qalbun, dia punya hati, tentu saja bukan dia punya organ jantung atau organ liver. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang ini hatinya hidup, sehingga hatinya bisa melakukan aktivitas rohani, ya, seperti mencintai, kemudian membenci, senang, susah, tawakal, berharap, rasa takut, dan seterusnya, sesuai dengan bimbingan Allah Ta'ala. Karena ketika hati itu hidup, maka nurani yang akan mengendalikannya. Penulis menyebutkan, I'lam anna ta'at lazimatun li hayatil qalbi al-abdi luzumat ta'ami wasyarab li hayatil jasad. Sadarilah bahwa yang namanya ketaatan, at-ta'at, bahwa ketaatan lazimatun li hayati qalbil abdi, itu akan menjadi sumber kehidupan bagi hati hamba, sebagaimana layaknya makanan dan minuman yang merupakan sumber kehidupan bagi jasad. Wa jami'al ma'asi bimathabatil at'imatil masmumah. Sementara semua bentuk maksiat itu seperti makanan yang beracun, allati tufsidul qalba wala budda, yang pasti akan merusak hati. Wal abdu muhtajun ila ibadati rabbih azza wa jalla, dan seorang hamba sangat butuh untuk beribadah kepada Rabb-Nya. Faqirun ilaihi faqran dzatiyan, secara fisik sangat butuh kepada Allah. Secara fisik, faqran dzatiyan, secara fisik sangat butuh kepada Allah. Kama ya'khudhul abdu bil asbabi li hayati jasadihi minal mudawamati ala tanawul aghdhiyatin nafi'ah fi awqatin mutaqaribah. Sehingga seorang hamba akan berusaha untuk mencari sebab dalam rangka mempertahankan kehidupan jasadnya, yaitu dengan cara terus mengambil makanan, nutrisi yang bermanfaat di waktu yang berdekatan. Selesai sarapan, sekian jam berikutnya dia makan siang, sekian jam berikutnya dia makan malam. Wa idza tabayyana lahu annahu tanawala ta'aman masmuman, dan andai pun dia mengambil makanan yang beracun, an tariqil khata', karena keliru atau tidak tahu, asra'a fi takhlisi jasadihi minal akhlaqir radi'ah,
maka dia akan segera untuk menyelamatkan jasadnya, menyelamatkan badannya dari reaksi yang berbahaya yang ada dalam tubuhnya. Sehingga ketika dia tahu itu beracun atau itu makanan berbahaya, apa yang dilakukan? Dia akan minum sebanyak-banyaknya. Atau mungkin dia minum air kelapa, atau dia misalnya mengkonsumsi karbon aktif, ya. Dia akan berusaha untuk menghilangkan pengaruhnya, jangan sampai ini diserap oleh badannya. Fahayatu qalbil abdi aula bil ihtimam min jasadihi. Dan yang penting untuk kita ketahui adalah bahwa memperhatikan kehidupan hati seorang hamba lebih penting untuk diseriusi dibandingkan memperhatikan kehidupan jasadnya. Fa in kanat hayatul jasadi tu'ahiluhu lima'ishatin ghairi munghassah bil maradi fid dunya. Jika kehidupan jasad akan mengantarkan dirinya untuk kehidupan yang tidak nyaman disebabkan karena sakit di dunia, fa hayatul qalbi tu'ahiluhu li hayatin thayyibah fid dunya wa sa'adatin ghairi mahdudatin fil akhirah. Kalau jasad kita saja kita perhatikan biar tidak mengalami sakit, tidak mengalami luka dan seterusnya. Kita nggak kuat dengan yang namanya rasa lapar, kita nggak kuat dengan yang namanya rasa haus. Maka demikian pula kehidupan hati akan menyebabkan seseorang memilih kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang abadi yang baik di akhirat. Ghairi mahdudatin, yang tidak ada ujungnya. Demikian pula kematian jasad akan memutus kelezatan dunia, dan kematian hati tabqal allamah abadul abad. Maka rasa sakit itu akan bertahan selamanya. Dan kita bisa pahami hal itu karena ketika hati seorang hamba itu mati, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan sepanjang hidupnya ketika menghadap Allah di yaumil qiyamah. Wa qala ahadus salihin, sebagian ulama mengatakan, ya ajaban minan nas yabkuna ala man mata jasaduhu wa la yabkuna ala man mata qalbuhu wa huwa ashadd. Sungguh mengherankan sikap manusia. Mereka menangis disebabkan karena ada jasad yang mati, tapi mereka tidak menangis ketika ada hati yang mati. Wa huwa ashaddu, padahal itu lebih berat. Fa idzan at-ta'atu kulluha lazimatun li hayatil qalbi. Karena itu yang namanya ketaatan semuanya akan menjadi sumber kehidupan bagi hati. Wa nakhussu hadhihi bidzikri li daruratiha liqalbil abdi, dan kita khususkan pembahasan ini mengingat ini adalah kebutuhan yang paling mendesak bagi hati seorang hamba, wa syiddatil hajati ilaiha, dan kebutuhan yang sangat kuat bagi hamba. Terutama adalah zikrullah, yang itu merupakan sumber ketenangan bagi hati. Tilawatul Quran, istighfar, doa, bersalawat kepada Nabi SAW, termasuk diantaranya adalah qiyamul lail. Deretan ibadah semacam ini akan menjadi penguatan bagi hati seorang hamba. Kita bisa lihat bagaimana motivasi yang diberikan oleh Allah Ta'ala ketika Allah mengajarkan Nabi-Nya SAW untuk melakukan qiyamul lail. Allah Ta'ala mengatakan, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Coba kita lihat tafsirnya. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya nasyi'atul lail, sesungguhnya waktu di malam hari. Waktu di malam hari di mana orang melakukan aktivitas di malam hari. Hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Itu akan memberikan pengaruh yang lebih kuat. Yang dimaksud dengan asyaddu wat'an di sini adalah anna muwata'atal qalbi was sam'i wal basari wal lisani bil laili takunu akthar mimma yakunu bin nahar. Bahwa pengaruh sentuhan bagi batin, kemudian kekuatan pendengaran
penglihatan dan lisan di waktu malam itu lebih kuat dibandingkan ketika di waktu siang. Allah yang menciptakan hamba dan Allah tahu kondisi hambanya. Maka kamu kalau ingin mendapatkan pengaruh yang kuat, lakukanlah ibadah di malam hari. Wa aqwamu qila ay wa aswabu qira'atan wa asahhu qawlan lihudu'in nasi wa sukunis al-aswat. Dan suaranya akan lebih tepat, ya, lebih benar karena ketika itu dalam kondisi sunyi sehingga orang bisa membaca dengan penuh perenungan. Demikianlah kondisi qiyamul lail yang Allah sebutkan di surat Al-Muzammil, pengaruh orang yang melakukan qiyamul lail. Inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Baik. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah diceritakan oleh sebagian ulama bahwa beliau ketika di malam hari sering terbangun, kemudian menyuruh pembantunya untuk menyalakan lampu. Lalu beliau nulis. Setelah ngantuk, beliau tidur lagi. Kemudian tidur sesaat, terbangun lagi. Kemudian beliau nyuruh untuk dinyalakan lampu. Dinyalakan lampu, beliau nulis lagi. Seperti itu berkali-kali. Lalu sampai ada orang yang bertanya, kenapa lampunya tidak dinyalakan terus? Kemudian dikomentari, inna zulmatal lail ajla lil qalbi. Sesungguhnya gelapnya malam itu lebih terang bagi batin. Sehingga seseorang bisa melakukan perenungan yang lebih maksimal, salah satunya adalah dalam suasana gelap. Sehingga ulama dengan hafalannya, beliau paham tentang ayat ini, tentang ayat itu. Beliau melakukan perenungan terhadap ayat-ayat tersebut dalam posisi gelap di malam hari. Lalu saat muncul sebuah nasihat tertentu yang bisa ditangkap dari ayat tersebut, satu pelajaran yang berharga dan ingin ditulis. Nah, kalau menulis kan harus pakai penerangan. Maka dinyalakan lampu baru nulis. Dan itu terjadi berkali-kali. Demikianlah yang terjadi pada Imam Syafi'i. Dan hal yang sama juga terjadi pada Imam Bukhari. Dalam waktu semalam terkadang beliau ngelilir, beliau terjaga sebanyak 16-17 kali. 16 atau 17 kali dalam semalam. Teringat sesuatu saat belajar tadi selama siang hari. Ini penting untuk ditulis. Maka beliau ngelilir, kemudian beliau nyalakan lampu, terus beliau nulis. Setelah itu beliau istirahat lagi. Ngelilir lagi, nulis lagi. Padahal orang sekarang, Anda misalnya yang merasakan ketika punya anak masih bayi yang sering terjaga di malam hari, dikit-dikit nangis. Anda akan merasa di waktu pagi ngantuk. Kenapa? Tidurnya nggak nyenyak. Berkali-kali bangun. Seperti itu, barangkali tidurnya para ulama berkali-kali bangun untuk mencatat faedah ilmu atau mencatat sebuah pelajaran yang penting untuk dicatat. Yang mungkin itu tidak bisa kita lakukan. Sehingga kita merasa terganggu tidur kita hanya disebabkan karena kita tidur bersama bayi yang berkali-kali terjaga. Misalnya minta dibuatin susu, dia gatelan minta digarukin, dia mungkin nangis minta ditenangkan, berkali-kali seperti itu. Itu orang sudah merasa nggak nyaman. Jadi ketika dia tidur merasa terganggu sampai pusing kepalanya. Kadang kalau saya mengalami seperti itu terus teringat. Dulu Imam Bukhari lebih dari ini. Dan itu pun nulis faedah ilmu yang beliau catat ketika beliau teringat sesuatu yang berharga saat dia tidur. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Selanjutnya, setelah beliau menjelaskan tentang gambaran umum bahwa ketaatan, amal saleh, zikrullah, tilawatul Quran itu bisa menjadi nutrisi bagi batin, beliau kemudian melanjutkan pembahasan zikrullah wa tilawatul Quran. Zikrullah dan tilawatul Quran. Kata zikrullah itu bisa memiliki makna, kita tuliskan zikrullah. Terdiri dari dua kata zikrun
dan kata Allah. Terdiri dari dua kata, zikrun dan kata Allah. Bahasa kita ini adalah frase. Ini adalah sebuah frase. Dan dalam frase itu ada, kalau dalam bahasa Arab ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini namanya mudhaf, ini namanya mudhaf ilaih. Kalau dalam bahasa Indonesia ada DM ya. MD, bisa DM, bisa MD. Diterangkan, menerangkan, menerangkan, diterangkan. Intinya dua kata yang dia saling melengkapi. Baik. Frasa zikrullah memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah kata Allah di situ sebagai objek. Jika kata Allah di sini dipahami sebagai objek, maka makna zikrullah adalah mengingat Allah dalam kalimat-kalimat thayyibah. Jika dipahami sebagai objek, maka makna zikrullah artinya adalah mengingat Allah dalam kalimat thayyibah. Misalnya kita membaca subhanallah, alhamdulillah, seperti tasbih, tahmid, dan seterusnya. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdi, dan seterusnya. Bentuknya adalah zikrullah, mengingat Allah dalam kalimat-kalimat thayyibah. Berarti dalam frase itu status Allah, kata Allah sebagai objek. Kemudian makna yang kedua, kata Allah dalam frase itu sebagai subjek. Jika kata Allah dijadikan sebagai subjek, maka makna zikrullah artinya adalah peringatan yang Allah turunkan. Peringatan yang Allah turunkan. Dan peringatan yang Allah turunkan itu meliputi semua wahyu. Baik wahyu Al-Quran maupun hadis. Nah, karena itu kegiatan zikrullah untuk makna yang kedua adalah kegiatan belajar, mengkaji peringatan Allah. Maka kegiatan zikrullah dengan makna yang kedua, kegiatan zikrullah dengan makna yang kedua, dengan makna ini meliputi apa? Kajian yang membahas tentang peringatan Allah. Membahas peringatan Allah. Maka kajian yang membahas ilmu, yang mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi SAW, membahas ilmu, itulah kegiatan zikrullah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut Jumatan dengan zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk melakukan Jumatan, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikrullah. Baik. Selanjutnya kita akan bahas penjelasan yang disampaikan oleh penulis. Wa daruratul dzikri lil qalbi. Mendesaknya zikrullah bagi hati. Bahasa kita, pentingnya zikrullah bagi hati. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu. Kata beliau, az-dzikru lil qalbi kal ma'i lis samak. Zikir bagi hati itu seperti air bagi ikan. Fa kaifa yakunu halus samaki idza ukhrija minal ma'? Apa yang bisa Anda bayangkan ketika ikan itu dikeluarkan dari air? Ya Pak, dia mungkin bertahan hidup,
tapi nggak lama. Sehingga saat ikan dikeluarkan dari air, kelepak, dia bertahan hidup, tapi tidak lama. Demikianlah posisi zikrullah terhadap hati. Maka hati dengan zikrullah itu seperti air, kebutuhan ikan terhadap air. Wa qad dzakara al-Imam Syamsuddin Ibnul Qayyim. Syamsuddin Ibnul Qayyim pernah menyebutkan, ma yaqrubu min 80 faidatan fi kitabi Al-Wabilus Sayyib. Kurang lebih 80 kemarin sudah kita pelajari ya. Bahkan bisa kita sebut ratusan, karena Ibnu Qayyim menyebutkan lebih dari 100. Dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib mengenai manfaat zikrullah, beliau menyebutkan 80 kaidah. Mungkin lebih tepatnya faidah, 80 faidah dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Fananqulu ba'daha biiznillah, dan di sini akan kita sebutkan sebagiannya. Wa nasna'u bil audati ilal kitabil madhkur wa nansahu bil audati ilal kitabil madhkur li'adhami naf'ihi, dan kita sarankan agar membaca kitab yang tadi disebutkan Al-Wabilus Sayyib, mengingat ada banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil di sana. Di antaranya, bahwasanya zikir adalah qutul qulub war ruh, nutrisi bagi hati dan ruh bagi hati. Fa idza faqadahu al-'abdu sara bimanzilatil jismi idza hila bainahu wa baina qutihi. Sehingga ketika seorang hamba tidak melakukan zikrullah, maka seperti sebuah jasad yang dihalangi untuk mendapatkan nutrisinya. Ada makanan di hadapanmu, tapi dia nggak bisa ngambil. Wa minha, dan di antara manfaat zikrullah adalah bisa mengusir setan. Wa biqam'ihi, dan menghinakan setan. Wa yuksiruhu, dan menghalangi setan. Wa yurdir rahman azza wa jalla, dan mengundang ridha Allah Ta'ala. Wa yuzilul ham wal ghamma anil qalbi, menghilangkan keresahan dan kebingungan dari hati. Wa yajlibu lahul farh was surur wal bast, menyebabkan hati itu menjadi tenang, bahagia dan nyaman. Wa yunawwirul qalba wal wajha, menerangi hati dan wajah. Wa yaksud dzakir al mahabah wal halawah wan nadrah, dan orang yang rajin berzikir akan dihiasi oleh Allah Ta'ala dengan al-mahabah. Adanya mahabah. Apa itu? Dia akan menjadi orang yang lebih berwibawa. Wal halawah, merasakan kenikmatan iman. Wan nadrah, kecerahan wajah. Sehingga ketika dilihat, ini orang baik. Walaupun bisa jadi secara penampilan orang ini bukan orang yang cakep misalnya, tapi karena yang bersangkutan sering zikrullah, nyaman wajahnya untuk dilihat. Wa yuwarrithuhu mahabbatallahi azza wa jalla, dan akan menyebabkan hati itu menjadi semakin cinta kepada Allah, bertakwa kepada Allah, sering kembali kepada Allah. Wa kadzalika yuwarrithul 'abda dzikrallahi, dan juga akan mengantarkan seorang hamba untuk lebih banyak untuk berzikir kepada Allah, atau bisa mendapatkan balasan berupa dia sering diingat-ingat oleh Allah, dipuji-puji oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Andaikan tidak ada manfaat dari zikir selain ayat ini, bagi kita itu sudah cukup istimewa. Kalau kamu ingat Allah, Allah akan mengingatmu. Pernah suatu ketika Nabi SAW sedang bersama Ubay bin Ka'ab. Kita tahu sahabat Ubay bin Ka'ab termasuk di antara sahabat yang menjadi referensi dalam belajar Al-Quran. Ubay bin Ka'ab ketika bersama Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ubay, wahai Ubay, ya Ubay, innallaha amarani an aqra alaika lam yakunil ladzina kafaru. Wahai Ubay, sesungguhnya Allah memerintahkan aku
untuk membacakan kepadamu surat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, surat Al-Bayyinah. Kemudian Ubay bertanya, waqad sammani, apakah Allah menyebut namaku? Jawab Nabi SAW, na'am, iya. Fabaka Ubay, lalu Ubay menangis. Kenapa beliau menangis? Apa yang bisa dibayangkan oleh seorang hamba yang sangat mencintai Allah dan mengagungkan Allah? Siapakah aku? Hamba yang seperti ini sampai disebut oleh Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai namanya disebut oleh Rabbul Alamin. Maka saat Nabi SAW menyampaikan kepada Ubay, Allah memerintahkanku untuk membacakan surat Al-Bayyinah kepada kamu. Maka Ubay bertanya, waqad sammani, apakah Allah menyebut namaku? Kemudian kata Nabi SAW, na'am, iya. Ubay menangis. Siapakah aku sampai namaku disebut oleh Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Maka seperti itulah resapan yang luar biasa yang dialami oleh para sahabat, sehingga sampai mendengar informasi seperti itu membuat mereka menangis. Kita semoga bisa punya peluang yang sama jika Anda mengamalkan ayat ini. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Kata beliau, walau lam yakun fi dzikri illa hadhihi wahdaha. Andaikan tidak ada manfaat dari banyak zikrullah selain hanya kalimat ini, selain hanya ayat ini, lakafa biha fadlan wa syarafa. Itu sudah cukup untuk menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan. Wa yuwarrisul qalba minal ghaflah, sehingga membuat hati itu tidak akan lalai dari zikrullah. Wa yahuttul khataya, dan itu akan menggugurkan aneka dosa. Saya ingin disebut-sebut oleh Allah, saya ingin dipuji oleh Allah. Lalu dia kejar keutamaan itu dengan banyak zikrullah. Andaikan tidak ada keutamaan zikrullah selain ini, itu sudah cukup. Masya Allah. Anda misalnya nonton televisi, lalu tiba-tiba nama Anda disebut, nama Anda disebut oleh bupati misalnya. Yang kami hormati Bapak Fulan, Ibu Fulana, kemudian kita berada di ujung dalam kegiatan itu, kita cuma nyempil di satu tempat, satu kursi di belakang. Loh, kok nama saya disebut? Seorang petani misalnya namanya disebut oleh gubernur, mungkin dia akan sangat bangga. Apalagi yang nyebut adalah seorang presiden, mungkin dia juga akan sangat bangga. Dan bisa jadi lebih bangga lagi ketika menyebut adalah orang yang lebih tinggi di atasnya. Maka bagaimana yang bisa Anda bayangkan ketika yang memuji kita adalah Rabbul Alamin. Wa raghma annahu min aisaril ibadat. Meskipun zikrullah adalah termasuk di antara ibadah yang sangat mudah tanpa modal. Fal ata'u wal fadlu alladhi rattaba alaihi lam yurattibu ala ghairihi minal a'mal. Namun balasan dan keistimewaan yang timbul disebabkan karena zikrullah tidak terjadi pada amal yang lain. Dan ini menunjukkan betapa istimewanya zikrullah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyukai zikrullah. Allah menyukai zikrullah sehingga Allah berikan balasan yang besar bagi orang yang zikrullah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah," siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat yang mudah untuk dihafalkan, enggak sulit untuk diucapkan. Beda dengan salawat-salawat buatan manusia, kalimatnya jelimet, sulit untuk diucapkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya yakin semua kita yang pernah mendengar ini sekali sudah hafal. Dan ini merupakan zikir yang sesuai syar'i. Semua zikir yang sejalan dengan syariat itu mudah,
Kalimatnya mudah untuk dibaca, mudah untuk dihafalkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca kalimat ini dalam sehari mi'ata marratin, 100 kali. Dalam sehari dia membaca 100 kali. Kurang lebih butuh waktu berapa, Pak? Kalau Anda pakai timer ya, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mungkin butuh waktu 2 detik. Berarti 200 detik. Berapa itu? 200 detik berarti kurang lebih 2,5 menit. Anggaplah 3 menit atau 5 menit. Jadi Anda ketika membaca sebanyak misalnya 3 menit, 5 menit. Sudah 5 menit fokus baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya baca ini selama 5 menit. Atau Anda tambahkan selama 10 menit. Hanya cukup waktu 10 menit saja. Apa nilai keutamaannya? Kanat lahu idlu ashri riqabin. Maka dia mendapatkan pahala yang senilai dengan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'ata hasanatin. Dan dicatat untuknya 100 pahala. Wa muhiyat anhu mi'ata sayyiatin. Dihapuskan darinya 100 dosa. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan. Dan dia mendapatkan perlindungan dari setan yaumahu dzalika, di hari itu, hatta yumsi, sampai sore hari. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bihi, dan besok di hari kiamat tidak ada orang yang bisa membawa pahala yang lebih afdal dibandingkan apa yang dia bawa, illa rajulun amila aktsara minhu, kecuali orang yang mengamalkan yang lebih banyak daripada dia. 10 menit itu sudah sangat banyak. Kalau kita buat timer ya, membaca subhanallah, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa menit? Berapa detik? 3 detik ada? Anggaplah 3 detik. 2 atau 3 detik. Itu pun dengan penuh atau kalimatnya dibaca pelan, tidak cepat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 detik. Sangat disayangkan kalau ini tidak kita amalkan dalam sehari. Padahal banyak waktu yang kita buang sia-sia hanya untuk scroll-scroll, itu bisa sampai setengah jam. Untuk cek apa misalnya belanjaan yang ada di mana, yang ada di marketplace, kita butuh waktu setengah jam bahkan lebih. Wa fi Tirmidzi, dan disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Jabir, dari Nabi SAW beliau bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdihi, maka akan ditanam satu pohon kurma untuknya di surga. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Kita baca 3 kali ini, Allah kasih balasan 3 pohon kurma di surga. Bagaimana kalau sampai ratusan? Wa qala Ibnu Mas'udin, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, li'an usabbihallaha ta'ala tasbihatin. Aku membaca tasbih berkali-kali. Aku membaca tasbih berkali-kali. Ahabbu ilayya min an unfiqa adadahum dananir fi sabilillahi azza wa jalla. Itu lebih aku cintai daripada aku mengeluarkan uang sejumlah sekian dinar fi sabilillah. Pakai dinar ya, bukan dirham. Yang tentu saja lebih mahal karena dinar berbahan emas. Kemudian, wa dzikru dawaun liqaswatil qalbi. Zikir adalah obat bagi kerasnya hati. Kama qala rajulun lil Hasan. Sebagaimana pertanyaan seseorang yang disampaikan kepada Hasan Al-Basri. Ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi. Saya itu merasa kok hatiku keras. Saya merasa hatiku sudah mengeras. Apa yang harus aku lakukan? Qala, kata Hasan Al-Basri, adzibhu bidzikri. Lunakkan dengan zikrul.
lunakkan dengan zikir, lunakkan dengan zikrullah. Sehingga buat hatimu yang keras tadi semakin lunak dengan zikrullah. Wa qala Makhul, dan Makhul pernah mengatakan, zikrullahi shifa'un wa zikrun nasi da'un. Zikrullah itu obat, sedangkan zikrun nas itu penyakit. Sehingga Anda bisa menimbang sekarang, menyebut dalam sehari, Anda lebih sering menyebut mana dalam sehari? Allah atau manusia? Mungkin kalau kita jujur begini, atau saya tulis makhluk, mana yang lebih sering kita sebut dalam sehari, makhluk atau Allah? Kita lebih sering nyebut makhluk. Padahal sering nyebut makhluk, bahas politik, ya. Kemudian apa lagi? Poliklinik. Terus poli apa lagi? Yes, poli itulah. Sering nyebut makhluk itu penyakit. Nyinggung tetangga, nyinggung teman, nyinggung siapa, nyinggung ini, nyinggung itu. Itu isinya penyakit. Wa zikrullah dawa'uhu. Sedangkan zikrullah obatnya. Ini penyakit. Maka orang yang sering nyebut makhluk memperkaya penyakit, sedangkan zikrullah ini obat. Karena itu dengan zikrullah maka hati seorang hamba akan bisa menjadi tenang, bisa menjadi nyaman, dan seterusnya. Selanjutnya, qala rajulun li Salman. Ada orang yang bertanya kepada Salman, ayul a'mali afdal? Amal apa yang paling afdal? Faqala, kemudian Salman bertanya, ama taqra'ul Qur'an? Kamu baca Quran enggak? Di situ Allah berfirman, wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Sungguh zikrullah itu yang paling besar. Karena semuanya tujuannya untuk ini, agar seorang hamba itu semakin ingat dengan Allah, dekat dengan Allah, zikrullah. Dekat dengan penciptanya. Maka amal yang paling afdal adalah zikrullah. Demikian yang disampaikan oleh Salman. Sehingga salat isinya zikrullah. Puasa tujuannya untuk zikrullah. Baca Quran zikrullah. Belajar agama zikrullah. Kita bicara amal ya. Bahkan termasuk ketika Anda melakukan aktivitas apapun, Anda zikrullah. Sehingga menjumpai sesuatu, Anda ingat Allah. Maka semuanya tujuannya untuk zikrullah. Wa fi sahihil Bukhari, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari, dari Abu Musa Al-Ash'ari, Nabi SAW bersabda, mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikrullah dan orang yang tidak zikrullah seperti manusia hidup dan mati. Masya Allah. Hati yang hidup rajin zikrullah, dia selalu nyambung dengan Allah, teringat sesuatu zikrullah. Jadi saat dia melihat sesuatu, misalnya dia melihat ada kejadian, dia langsung ingat Allah. Apapun yang menyebabkan dia bisa ingat Allah, dia gunakan itu untuk ingat Allah. Dan itu butuh pembiasaan. Wa fi Tirmidzi, dan disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dari Abdullah bin Busr, anna rajulan qala, ada seseorang yang mengatakan, ya Rasulullah, inna abwabal khairi katsiratun. Ya Rasulullah, sesungguhnya pintu kebaikan itu banyak sekali. Amal soleh itu banyak. Wala astati'ul qiyama bikulliha, dan aku tidak bisa melaksanakan semuanya. Amal soleh itu banyak beragam, tapi aku tidak bisa melaksanakan semuanya. Fa akhbirni bima syi'ta atashabbatsu bihi wala tuktsir alayya fa ansa. Tolong sampaikan kepadaku sesuai yang Anda inginkan, yang bisa aku ingat-ingat, wala tuktsir alayya, tapi jangan terlalu banyak pesannya, fa ansa, sehingga nanti aku lupa. Jadi beliau minta tolong kasih pesan yang sederhana biar bisa saya jadikan sebagai pegangan. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanuka rutban bidzikrillah.
selalu jadikan lisan Anda basah dengan zikrullah. Masya Allah. Dan para ulama menjelaskan berdasarkan hadis ini, hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Busar. Nabi SAW ditanya, dan muqaddimah pertanyaannya adalah, ada banyak pintu kebaikan dan aku kesulitan untuk mengamalkan semuanya. Lalu Nabi SAW ngasih kunci, jadikan lisanmu basah dengan zikrullah. Maka hadis ini menunjukkan, hadis Abdullah bin Busar. Hadis Abdullah bin Busar menunjukkan bahwasanya zikrullah, dengan zikrullah akan mengantarkan seseorang untuk bisa mudah menjalankan ibadah. Dengan zikrullah akan mengantarkan seseorang untuk bisa mudah menjalankan ibadah. Karena ketika orang ini bertanya, ada banyak sekali pintu kebaikan syariat Islam, tapi saya kesulitan untuk mengamalkan semuanya. Beliau arahkan, la tazalu lisanuka rutban bidzikrillah, la yazalu lisanuka rutban bidzikrillah, jadikan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Maka dengan zikrullah akan mengantarkan seorang hamba untuk mudah dalam beribadah. Wa damamu dzikri taktsiran li syuhudil abdi yaumal qiyamah. Dan dengan terus berzikir maka akan memperbanyak saksi kebaikan bagi hamba besok di hari kiamat. Wa sababan li ishtighalil abdi anil kalamil batil. Dan menyebabkan seorang hamba jadi tidak sempat untuk mengucapkan kalimat yang batil seperti ghibah, namimah atau yang lainnya. Sehingga lisan kalau nganggur dipakai ngawur. Maka biar nggak nganggur, gunakan dzikir. Sehingga dengan dzikir orang akan terhalangi untuk berkata ngawur, baik dengan ghibah atau ngomong yang nggak benar atau yang lainnya. Wa fa imma lisanu dzakirin wa imma lisanu laghin. Karena yang namanya lisan itu hanya ada dua, lisan yang rajin berzikir dan lisan yang lalai, laghin, yang suka dipakai ngawur. Faman futiha lahu babudz dzikri faqad futiha lahu babud dukhuli 'ala Allah azza wa jalla. Sehingga siapa yang dimudahkan untuk meniti pintu zikir, berarti dia telah dimudahkan untuk memasuki pintu mendekat kepada Allah. Falyatatahhar, maka hendaknya dia membersihkan dirinya. Wal yadkhul 'ala rabbih, dan silahkan dia masuk untuk mendekat kepada Rabb-nya. Yajidu indahu ma yurid, maka dia akan dapatkan apa yang dia inginkan. Fa in wajada rabbahu jalla azza wa jalla wajada kulla syai'in. Jika dia menjumpai Rabb-nya, maksudnya adalah dia merasa dekat dengan Allah, maka dia akan jumpai segala sesuatu. Wa in fatahu rabbahu, dan jika dia kehilangan Rabb-nya, wa in fatahu rabbuhu, jika dia kehilangan Rabb-nya, fatahu kullu syai', maka dia akan kehilangan semuanya. Kamu kehilangan yang paling penting dalam hidupmu. Apa? Kedekatan dengan penciptamu. Kalau sudah kehilangan kedekatan dengan penciptamu, berarti kau kehilangan segalanya. Dan benarlah apa yang beliau sampaikan. Orang terkadang memperjuangkan sesuatu yang sampai menyebabkan dia lupa kepada zikrullah, sehingga dia dapat sepeser dunia, tapi kehilangan yang paling penting dalam hidupnya, kedekatan dengan penciptanya. Walidzikri anwa'un, dan zikir itu beragam. Ada yang bentuknya zikru asma'illahi azza wa jalla, menyebut nama-nama Allah, atau mengingat sifat-sifat Allah, memuji Allah, dan as-sana'i alaihi, banyak memuji Allah. Misalnya dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Wa minha al-khabaru anillah, termasuk di antara bentuk zikrullah adalah berita dari Allah, keterangan dari Allah, baik berupa hukum, nama dan sifat-sifatnya. Seperti Allah Ta'ala mendengar suara seluruh hambanya, Allah melihat gerakan seluruh hambanya. Wa minha, di antaranya adalah mengingat perintah dan larangannya.
Ka'an taqula, sebagaimana misalnya orang mengatakan innallaha azza wa jalla amara bikadza. Allah memerintahkan seperti ini. Maka kalau kita mengatakan Allah larang riba, benar nggak kalimat itu? Benar. Karena Al-Quran mengatakan demikian. Allah perintahkan kita untuk sholat. Benar nggak kalimat seperti itu? Benar. Karena Al-Quran menyebutkan demikian. Demikianlah bagian dari zikrullah. Mengingat perintah Allah, mengingat larangan Allah yang tadi sudah kita sebutkan ya. Bahwa di antara bentuk zikrullah adalah peringatan yang Allah turunkan. Maka Anda jangan merasa ketika hadir dalam sebuah kajian, kok acaranya cuman kayak gini. Acaranya bukan cuman kayak gini, itu acara istimewa. Tapi Pak, di sini nggak ada kegiatan zikir-zikir. Ini zikir. Anda duduk mendengar, yang Anda dengar itu apa? Ada seorang ustadz menjelaskan. Tapi yang saya inginkan zikir-zikir. Ini zikir. Itulah zikrullah. Karena bagian dari zikrullah adalah mengingat atau membaca peringatan Allah, mengingat Allah perintahkan A, Allah perintahkan B, Allah melarang A, melarang B, dan seterusnya. Kemudian, wa man dzakarahu subhanahu wa ta'ala, atau wa min dzikrihi subhanahu wa ta'ala dzikrul alaihi wa ihsanihi. Di antara bentuk zikrullah adalah mengenang nikmat-nikmat Allah. Wa afdalu dzikri tilawatul Quran, dan zikir yang paling afdal adalah tilawatul Quran. Wa dzalika litadammunuhi li adwiyatil qalbi wa ilajihi min jamil amrad. Karena dengan membaca Quran di situ ada obat bagi hati dan obat dari seluruh penyakit hati. Baik. Zikrullah ada yang merupakan kalam manusia dan ada kalam Allah. Nah, kalam Allah ini adalah Al-Quran. Dan tentu saja zikir kalam manusia dengan kalamullah ya lebih afdal kalamullah. Dah? Kalam manusia seperti kalimat thayyibah. Seperti kalimat thayyibah. Dan kalimat thayyibah itu bertingkat. Ada kalimat thayyibah yang nilainya istimewa. Dan ada kalimat thayyibah yang derajatnya di bawahnya. Tergantung dari bentuk pujian yang ada di situ. La ilaha illallah afdalul dzikri. Dari kalam manusia yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Afdalul dzikr la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah afdalul dzikr? Karena la ilaha illallah adalah prinsip tauhid yang dengannya langit dan bumi diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya menyembahku. Baik. Meskipun zikrullah berupa kalamullah ini yang lebih tinggi. Karena Al-Quran kalamullah dan membaca kalamullah berarti membaca Al-Quran berarti membaca kalamullah. Sehingga dia menjadi afdalul dzikri alal itlaq. Zikir yang paling afdal secara mutlak. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatu min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izatu min rabbikum, peringatan dari Rabb kalian, wa shifaa'un, dan merupakan obat lima fis sudur, yang ada dalam hati. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran yang itu merupakan syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa amradul qalbi tajma'uha amradu syubhat wasyahawat. Sementara penyakit hati isinya adalah penyakit berupa syubhat dan syahwat. Dan Al-Quran obat bagi keduanya. Maka mohon untuk dipahami kenapa Allah sebut Al-Quran sebagai obat.
Karena penyakitnya adalah syahwat dan syubhat. Maka Al-Quran menjadi obat bagi penyakit syahwat dan syubhat. Selanjutnya, fafihi minal bayyinat wal barahin al-qati'ah. Dalam Al-Quran ada banyak penjelasan yang demikian gamblang. Ma yubayyinul haqqa minal batil, yang menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Anda butuh penjelasannya apa terkait masalah agama? Anda kurang penjelasan apa terkait masalah agama? Quran menyediakan. Fatazulu amradu syubhah al-mufsidah lil ilmi. Maka dengan Al-Quran akan hilanglah kotoran-kotoran syubhat yang menghancurkan, yang merusak ilmu, sehingga merusak pemahaman orang. Tapi Pak, katanya kayak gini, saya pernah dengar seperti ini. Loh, kamu dapat racun dari mana? Sehingga ketika ikut kajian, misalnya tiba-tiba dia bilang, saya kemarin sempat dengerin di YouTube, katanya kayak gini, katanya. Duh, wah, ini kena racun orang ini. Jadinya dia dengerin YouTube bukannya semakin membersihkan hati, tapi meracuni batinnya. Dengan apa? Dengan syubhat. Wa tasawwur wal idrak bihaitsu yara al-asya'a ala ma hiya. Sehingga itu bisa ngerusak ilmu, bisa merusak pemahaman seseorang, di mana orang kalau ilmunya bagus, pemahamannya bagus, maka dia akan melihat sesuatu sesuai dengan aslinya. Maka yang benar kelihatan benar, yang batil kelihatan batil. Ya. Sehingga kejadiannya demikian real di lapangan, ya. Disebabkan karena nonton-nonton video sampai kemudian orang terpengaruh untuk melakukan tindakan keburukan. Ada salah seorang jamaah yang cerita ke saya bahwa ada orang murtad gara-garanya dia bermimpi. Saat bermimpi dia melihat tampilan Yesus, Nabi Isa. Ya, menurut pandangan dia. Kita nggak tahu itu betul wajah Nabi Isa atau tidak, kan dia nggak punya pembanding. Bapak tahu kalau itu wajah Nabi Isa? Ya, yang saya lihat di patung-patung tuh kayak gitu. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah wajah Nabi Isa? Nggak ada pembuktian. Baik. Sehingga dalam posisi ketika dia tidak bisa membuktikan benar nggak itu wajahnya Nabi Isa, beliau itu lebih jauh dibandingkan Nabi Muhammad SAW. 600 sekian tahun. Belum lagi di zaman kita, tambah 1400, 2000 tahun. Gimana orang bisa mensketsa wajah yang waktu itu tidak ada gambar apapun, kemudian disketsa, inilah wajah Nabi Isa. Termasuk misalnya wajahnya para khulafaur rasyidin. Kadang ada orang yang saya boleh sebut sembrono, ya, gambar khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terus gambar wajah para wali songo digambar wajahnya. Dari mana dia tahu kalau wajahnya seperti itu? Ada juga yang gambar wajah-wajah para ulama. Imam Nawawi gambarnya kayak gini, Imam Syafi'i gambarnya kayak gini. Dari mana dia tahu gambarnya kayak gitu? Dan ini tidak menghormati orang-orang saleh sehingga sampai wajahnya digambar. Anda saja kalau wajah Anda saya gambar, tapi wajahnya sketsanya keliru, mungkin Anda akan marah. Oh, saya lebih cakep daripada ini. Ya, Pak, tapi kan saya gambar terserah saya. Tidak bisa. Baik. Sehingga membuat dia ketika melihat seperti itu, terus dia pengen tahu takwilnya. Nah, konyolnya dia tanya sama pastor. Dia sampaikan, saya itu melihat Nabi Yesus seperti ini. Oh, berarti Bapak ini calon orang dekatnya Yesus, ya. Ya, sehingga seharusnya Bapak itu bisa jadi seperti kami. Akhirnya dia senang. Terus dia murtad, jadi Nasrani, bahkan jadi pendeta. Nah, ini kan dia mendengar sesuatu malah cari racun. Akhirnya dia malah menyimpang, meninggalkan iman. Faman darasal Qur'ana wa khalata qalbahu. Siapa yang mempelajari Al-Quran dan kemudian dia tanamkan dalam hatinya absaral haqq wal batil wa mayyaza bainahuma, maka dia bisa melihat mana kebenaran dan mana kebatilan, dan dia bisa membedakan mana yang benar mana yang salah.
Kama yumayyizu bi'ainaihi bainal laili wan nahar. Sebagaimana dia bisa membedakan antara malam dan siang. Dia bisa tahu ini ajaran Syiah yang kayak gini. Sehingga kalau sampai orang masih samar, kayak gini nggak kelihatan kalau ini Syiah. Samar, Pak. Itulah syubhat. Wa amma shifa'uhu limaradi syahwat. Sementara obat untuk penyakit syahwat, fadzalika bima fihi minal hikmah wal mau'izatil hasanah. Bentuknya adalah hikmah, ilmu dan mau'izah hasanah. Bitazhid fid dunya. Dengan berusaha untuk belajar zuhud terhadap dunia, wat targhib fil akhirah, dan membangun harapan besar terhadap akhirat. Dan kenapa orang berbuat maksiat? Termasuk diantaranya adalah mengambil harta haram karena syubhat. Dan yang paling parah karena syahwat. Maka syahwat ditaklukkan dengan cara diingatkan terhadap apa, Pak? Diingatkan terhadap kehidupan akhirat. Awas, Bapak nanti dihisab. Mungkin di dunia Bapak bisa merasa aman, tapi besok di akhirat tidak ada yang bisa ditutupi. Sedangkan syubhat, kalau sampai ada orang yang punya keyakinan santai saja, harta haram itu nanti kalau dizakati jadi halal. Kamu pakai haji, umroh, nanti pulang dosamu bersih. Itu syubhat itu. Terus kita bantah, enggak benar, siapa yang ngomong kayak gitu? Harta haram dizakati enggak sah. Loh kok bisa? Iya, sebagaimana orang sholat tapi dia enggak wudu. Nabi SAW bersabda, la tuqbalu sholatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul. Sholat tidak akan diterima tanpa bersuci, sebagaimana zakat tidak akan diterima dari hasil ghulul, dari hasil korupsi. Bagaimana mungkin ibadah menggunakan harta haram? Waqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan terdapat riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyuhibballaha wa rasulahu falyaqra fil mushaf. Siapa yang merasa bahagia, ayyuhibballah, ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka bacalah mushaf. Coba lihat di footnote 3, dhaif, bahkan hadis mungkar. Sehingga nggak benar kalau disebut sebagai hadis sahih. Wal Qur'anu kadzalika, demikian pula Al-Qur'an. A'dzamu ma yaqrubul 'abdu li rabbih. Ini akan bisa a'dzamu ma yuqarribul 'abda li rabbih, akan sangat mendekatkan hamba kepada Rabbnya. Khabbab Ibnul Arad mengatakan, taqarrab ilallahi mastata'ta. Mendekatlah kamu kepada Allah semampumu. Wa'lam annaka lan tataqarraba ilaihi bi syai'in ahabba ilaihi min kalamihi. Dan sadarilah, engkau tidak akan pernah melakukan ibadah yang mendekatkan kamu kepada Allah yang lebih dia cintai daripada kalamnya, daripada firman-Nya. Wa qala Ibnu Mas'ud mengatakan, man ahabbal Qur'an ahabballaha wa rasulah. Siapa yang mencintai Al-Qur'an, maka dia akan mencintai Allah dan Rasulnya. Wa qala Utsman mengatakan, lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Kalau hatimu suci, maka kau tidak akan pernah kenyang dari kalam Rabbmu. Wa bil jumlah, kesimpulannya, fa anfa'u syai'in lil 'abdi huwa dzikrullah. Hal yang paling bermanfaat bagi hamba adalah banyak zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah akan menyebabkan hati menjadi semakin tenang? Wa afdalu dzikri tilawatu kitabillah, dan zikrullah yang paling bagus adalah membaca kitabullah. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin membacakan pertanyaan ya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya ya Ustadz. Manakah yang lebih utama dalam zikrullah?
itu membaca Al-Quran yang kita tidak tahu maknanya, atau zikrullah kalam manusia yang kita tahu maknanya, Ustaz? Jazakumullah khairan. Yang kita pelajari tadi sifatnya adalah perbuatan lisan, dengan membasahi lisan dengan zikrullah. La yazalu lisanuka radban bidzikrillah, jadikan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Kemudian memperbanyak tilawatul Quran. Jadi sifatnya membasahi lisan. Kita belum membahas tentang masalah pemahaman batin. Sehingga zikrullah semacam ini apakah punya sisi keutamaan? Jawabannya punya. Meskipun kualitas pahala yang didapatkan oleh seorang hamba ketika zikrullah itu berbanding lurus dengan perenungan yang dia lakukan. Tapi dia dapat pahala. Meskipun bisa jadi kecil disebabkan karena dia tidak merenungkan apa yang dia baca. Tapi kalau diiringi dengan perenungan, maka nilai pahalanya akan lebih besar. Sebagaimana sholat. Wa ma kutiba lahu min sholatihi illa ma aqal. Apa yang didapatkan oleh seorang hamba dari sholatnya adalah apa yang dia renungkan. Apa yang dia baca, kemudian dia renungkan isi sholatnya. Demikianlah yang terjadi juga pada zikrullah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Ustadz, manakah yang lebih afdol ketika kita safar, kemudian setelah sholat fardu, kita hanya mempunyai waktu sedikit? Manakah yang lebih afdol, berzikir atau sholat ba'diyah, Ustadz? Jazakumullah khairan. Jika Anda safar, tidak dianjurkan untuk sholat ba'diyah. Sehingga ketika safar, sholat rawatib itu ditinggalkan. Karena Anda diberi hak untuk qashar. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau kita nggak qashar? Kita sholat berjamaah bersama dengan imam orang setempat. Apakah juga dianjurkan untuk tidak melaksanakan sholat? Apakah juga dianjurkan untuk tidak melaksanakan sholat rawatib? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Seperti misalnya kita di Masjidil Haram itu tentu saja bermakmum dengan imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Apakah juga dianjurkan untuk sholat rawatib? Kita berikan rincian sebagai berikut. Pertama, untuk kegiatan sholat di dua kota suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jika kita selesai sholat wajib, maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat rawatib, baik qobliyah maupun ba'diyah. Loh, kenapa Pak? Ini tempat istimewa. Tentu nilainya lebih istimewa dengan memperbanyak ibadah, ya, walaupun Anda musafir. Yang kedua, di selain kota suci, ya, baik Anda di Jeddah, ketika masih berada di Jeddah, atau Anda di tempat-tempat yang lain ketika sedang safar, maka saat Anda ikut sholat bersama dengan imam, Anda sholat subuh, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat bersama imam. Apakah juga ba'diyah dan qobliyah? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Sebagian menganjurkan untuk qobliyah dan ba'diyah. Dan ini fatwa Syekh bin Baz rahimahullah. Meskipun ulama yang lain mengatakan ya tidak dianjurkan. Loh, kenapa tidak dianjurkan? Karena Anda musafir. Tapi kan sholatnya komplit. Sholatnya komplit itu karena konsekuensi Anda bermakmum di belakang orang mukim, sehingga Anda tidak mungkin qashar. Dan wallahu alam, pendapat yang kedua ini yang lebih saya pegangi, dan ini pernah saya tanyakan kepada Syekh Dr. Muhammad Al-Yubi. Beliau termasuk di antara pengajar di UIM, ya. Waktu beliau ngajar di Masjid Nabawi, saya sampaikan, jika kita sholat bersama orang mukim 4 rakaat, apakah kita juga dianjurkan untuk sholat qobliyah dan ba'diyah? Lalu beliau sampaikan, Anda sholat di belakang orang mukim itu konsekuensi untuk mengikuti dia. Tapi posisi kamu sebagai musafir, maka dianjurkan untuk tidak sholat rawatib, kecuali di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, karena nilai keutamaannya yang lebih. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Islam tentang sistem afiliator Ustaz? Apakah boleh kita mendapatkan komisi dari sistem affiliate dari suatu marketplace saat kita membagikan link, tautan atau video di suatu marketplace? Dan di video kita ada cashback atau diskon misalnya 5% saat orang membeli produk tersebut tanpa kita merubah harga dari produk yang kita promosikan atau kita sebarkan link itu. Mohon jawabannya Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, mungkin saya sarankan Anda bisa nonton di ANB Channel tentang hukum afiliasi. Dan ringkasnya, hukumnya boleh melakukan praktek afiliasi karena ini sebenarnya mewakilkan seseorang untuk memasarkan produk, dan mewakilkan seseorang untuk memasarkan produk hukumnya diperbolehkan. Sistem fee boleh, sistem apalagi misalnya selain fee, sistem persentase juga boleh. Selanjutnya, dalam afiliasi itu ada syaratnya. Nah, yang boleh dalam afiliasi itu adalah jika tidak disyaratkan untuk bayar. Coba saya tuliskan. Nah. Tentang sistem afiliasi. Ini hukumnya boleh dengan syarat satu, gratis. Kalau bayar gimana Pak? Misalnya kamu kalau mau memasarkan produk saya bayar dulu 50.000. Goror jadinya. Kenapa wajib gratis? Karena peluang pasar tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Bisnis afiliasi itu kan peluang pasar. Kamu cari pasar, cari konsumen, maka dia mencari peluang pasar. Nah, peluang pasar tidak boleh dijual. Kalau menjual peluang pasar, jadinya transaksi gharar. Sehingga misalnya bayar 50.000. Lalu dapat apa 50.000 itu? Dapat peluang fee. Saya tulis peluang ya. Peluang fee jika laku. Kalau nggak laku, hilang 50.000. Kalau laku banyak, dia dapat sekian persen. Itu pun ngumpulin terus. Baru misalnya 10 item terjual, baru dia dapat 50.000. Nah, balik modal itu. Sisanya baru dia dapat untung. Kalau seperti ini caranya, maka jadinya di sini jelas, di sini tidak jelas. Dan ini gharar. Ini yang disebut dengan gharar. Baik. Yang kedua, dalam sistem afiliasi yang boleh tidak disyaratkan untuk belanja. Anda boleh jadi afiliator kami, tapi syaratnya harus belanja dulu, beli dulu sekian. Baru boleh dapat link referral untuk afiliasi. Kalau seperti ini, jadinya menggabungkan dua akad dalam satu akad. Menggabungkan dua akad dalam satu akad. Jadi yang terjadi adalah akad 1 plus yang ini merupakan akad utama. Ya. Akad 1 ini akad utama. Plus akad 2, di mana akad 2 ini merupakan syarat bagi akad 1. Akad utamanya apa? Memasarkan. Akad ijarah, jual beli jasa ya. Jasa memasarkan. Nanti dia dapat fee kan? Akad kedua apa? Jual beli. Belanja. Kamu bisa belanja, kamu bisa memasarkan jika kamu belanja. Nah, yang kayak gini menggabungkan dua akad dalam satu akad.
Dan akad yang kedua ini jadi syarat akad satu. Ini yang disebut dua akad dalam satu akad. Wallahu alam. Kalau memenuhi dua ketentuan ini, sistem afiliasi boleh. Nah, Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saat ini saya sebagai wanita single tinggal di luar negeri dan bekerja di sana. Sedangkan saya harus support ayah saya yang sudah pensiun secara finansial. Bagaimana hukumnya saya tinggal dan bekerja di luar negeri dengan tanpa mahram, Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, tuntutan mahram itu sebenarnya di posisi gerakan Anda ketika safar ke luar negeri, kemudian balik dari luar negeri ke Indonesia. Itu yang menjadi tuntutan mahram. Ketika posisi Anda sudah berada di tempat tertentu dan Anda tidak melakukan safar, Anda mukim di situ, insya Allah tuntutan mahram tidak ada. Maka posisi salahnya adalah saat melakukan safar tanpa mahram. Sebagai contoh ya, ada banyak sekali pondok pesantren putri dan itu berasal dari luar kota. Di pondok kami ada yang dari Surabaya, ada yang dari Kerawang, ada yang dari kota A, kota B, dan seterusnya. Dan mereka datang ke sini diantar oleh orang tuanya dengan mahramnya. Lalu setelah itu di pondok. Nah, di pondok ini ditinggal, nggak mungkin orang tuanya nungguin. Mahramnya nungguin nggak mungkin. Maka orang tuanya pulang. Selama dia di pondok, nggak perlu mahram. Tapi ketika dia pulang, dijemput sama mahram. Kurang lebih seperti itulah kebutuhan mahram bagi wanita. Jadi kebutuhan mahramnya adalah di perjalanan. Oleh karena itu, jika misalnya Anda bisa bertahan di sana, kemudian nanti ketika Anda mau pulang dijemput oleh orang tua misalnya, itu akan lebih baik. Wallahu alam. Dan sekiranya di negeri, tadi negeri non-muslim ya, kalau sekiranya di negeri non-muslim itu Anda bisa melaksanakan syariat Islam, maka Anda boleh bertahan. Tapi kalau nggak bisa, Pak, saya nggak bisa sholat. Kalau mau sholat harus ke toilet dulu. Saya pernah dapat, atau ada seorang ustaz dapat pertanyaan dan saya mendengar pertanyaan itu dibacakan. Saya seorang TKW, kemudian kerja sebagai domestic helper. Lalu majikan saya melarang saya untuk sholat kecuali kalau di toilet. Jadi kalau di kamar lama itu dicurigai, dimarahin. Tapi kalau di toilet lama boleh, nggak dicurigai. Kalau sholat di luar, wah apalagi bisa dimarahin. Di kamar aja nggak boleh. Terus gimana? Ya kalau kayak gitu kondisinya Anda wajib keluar. Nggak boleh untuk bertahan. Karena untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Anda nggak bisa. Sehingga pilihannya saya nggak mau kalau kayak gini. Saya punya hak untuk melaksanakan kewajiban saya sebagai muslimah. Dan harus berani untuk mengatakan demikian. Sehingga selama masih bisa untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, Anda berhak untuk bertahan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Ustaz, mohon nasihatnya. Saya diberitahukan ke saudara agar jin tidak mengganggu setiap malam. Maka di semua ruangan harus dinyalakan lampu secara terang benderang, Ustaz. Sedangkan rumah kami sangat besar dan punya banyak ruangan, sehingga jika dihidupkan lampu secara terang akan memboroskan listrik, Ustaz. Apakah benar jin atau setan itu takut cahaya ya, Ustaz? Apakah ada dalilnya akan hal ini? Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, itu dalam bayangan manusia. Apakah benar bahwasanya jin itu takut cahaya? Sehingga ketika dibuat terang benderang maka Dracula akan ketakutan. Itu iklan lampu. Terus yang benar gimana? Mereka makhluk halus yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Dan dalam situasi gelap maupun terang, mungkin saja mereka bisa ganggu.
Sehingga mereka bisa ganggu di siang hari, sebagaimana pula mereka bisa ganggu di malam hari. Meskipun gangguan di malam hari umumnya lebih dominan. Selanjutnya, ketika kita mengalami gangguan seperti itu di dalam rumah, apa yang harus dilakukan? Yang lebih tepat adalah bacakan surat Al-Baqarah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna syaitana yanfiru min baitin tuqra'u fihi suratul Baqarah." Bacalah surat Al-Baqarah, karena setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Tapi Pak, nggak pengaruh Pak, sudah saya lakukan tapi dia nggak hilang-hilang. Ya mungkin dia ketika dibacakan surat Al-Baqarah pergi, nanti datang lagi, Anda bacakan lagi. Sampai pada kondisi siapa yang lebih kuat untuk bertahan, dia ataukah kita? Sehingga kita diuji oleh Allah sama seperti orang sakit ya. Orang sakit pengobatannya tidak cuma sekali, butuh beberapa waktu ketika penyakitnya itu bertahan. Sampai pada kondisi ketika dia berhasil untuk sabar, untuk menterapi dirinya, sampai akhirnya penyakitnya itu hilang. Rumah juga seperti itu. Kita butuh sabar untuk menterapi rumah ini. Ini rumah cacat mental. Kemudian sering dipakai zikir, sering dipakai membaca Quran, dipakai untuk sholat dan seterusnya. Lambat laun makhluk khabith seperti setan, makhluk yang buruk seperti setan tidak akan betah untuk berada di tempat di mana kegiatannya sering disaksikan oleh para malaikat. Dan tawakal kepada Allah, karena ketika mereka ganggu itu zalim, dan kezaliman kita punya hak untuk nuntut. Kalau di dunia nggak bisa, kita mau nuntut kepada jin di dunia ngapain? Gimana caranya nggak bisa? Ya sudah, kamu punya kesempatan untuk nuntut jin di akhirat. Maka sampai pada posisi ketika jin itu betul-betul ganggu dan nggak bisa untuk kita nasihati, diusir nggak bisa. Baik, sampaikan, saya punya hak untuk nuntut kamu di akhirat. Ada salah seorang mahasiswa, sudah lulus ya waktu itu. Beliau dari Malang dan beliau indigo. Sehingga bagi beliau lihat penampakan-penampakan, karena itu dari kecil sampai lulus kuliah, bagi beliau itu hal yang biasa. Yang membuat beliau kaget itu cuma satu. Beliau cerita, saya itu paling takut cuma satu. Apa? Ngebling. Jadi ada wajah begitu, kepala bling 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 bling, tiba-tiba mendekat bling. Itu yang paling beliau nggak suka, karena kaget. Kalau selain itu biasa. Sehingga beliau ketika masuk kamar mandi ada yang duduk di atas, ada yang di bawah, bagi beliau biasa. Karena saking seringnya. Lama-lama jadi biasa. Nah, yang beliau khawatirkan seperti itu. Akhirnya karena beliau sudah kenal dakwah tauhid, Anda baca zikir pagi sore, udah biasa Pak. Kita sudah biasa baca zikir pagi sore, ruqyah diri sendiri juga sudah hal yang biasa. Sudah sering dilakukan. Terus gimana? Ya, saya sarankan begini. Kalau memang sudah nggak bisa diusir itu jin, kamu boleh untuk sabar, dan Anda punya kesempatan untuk nuntut mereka di akhirat. Karena ini zalim. Ya sudahlah, kamu berbuat zalim sesukamu, tapi nanti di akhirat kamu akan saya tuntut di hadapan Allah. Sehingga kita punya peluang, dosa-dosa yang kita lakukan akan kita kasihkan ke dia. Dan kalau misalnya dia muslim, dia pernah beramal soleh, kita dapat pahalanya. Tapi kalau dia non-muslim atau jin jahat, maka kita akan kasihkan dosa kita ke dia. Sehingga derajat kita akan semakin naik jika didolimi oleh jin tersebut. Terus dia cerita, Pak, selagi Bapak memberi nasihat seperti ini, ada asap ngepul di belakang saya katanya. Ada asap keluar banyak sekali ngepul di belakang. Jadi dalam posisi kita sedang ngobrol berdua, itu dia cerita ada asap yang keluar banyak di belakang saya. Nah, saya nggak lihat, tapi dia lihat. Nah, terus saya komentar, biarin saja. Terus no kau yang ini. Nek gak leren nanti tak tuntut di akhirat.
Sehingga kadang kita sudah nggak bisa untuk mengusir makhluk jahat seperti ini. Sehingga saya sudah capek, ngeruqyah sudah capek, kemudian dzikir juga sudah dilakukan, sudah berusaha untuk menghindar, tapi tetap saja dia berusaha untuk nempel. Kesempatannya tinggal satu, ancam dia. Kalau enggak sampai dia tinggalkan kezaliman ini, akan dituntut di akhirat. Nah, semoga dengan peringatan seperti ini dia bisa menjadi sadar dan tidak lagi ganggu manusia. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Ustaz izin bertanya, ada seseorang wanita menikah dalam keadaan muslim, qadarullah bercerai dan menikah lagi, berpindah agama atau murtad. Dia murtad ketika orang tuanya masih hidup Ustaz. Apakah perempuan ini mendapatkan warisan dari orang tuanya? Dan sebagai catatan, anak-anaknya dari pernikahan pertama semuanya muslim Ustaz. Apakah juga mendapatkan warisan? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Karena dia murtad ketika orang tuanya masih hidup, maka dia tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya jika orang tuanya meninggal. Selanjutnya, anak-anaknya yang masih bertahan sebagai muslim, nanti kalau ibunya ini mati, maka anak-anaknya nggak dapat warisan dari ibunya. Selagi ibunya ini masih hidup, perjuangkan agar dia bisa kembali lagi untuk menjadi muslim. Karena mau nyari apa? Untuk murtad itu mau nyari apa? Kebahagiaan di dunia nggak bakalan ada. Tingkat sempurna itu nggak mungkin. Pasti dia sakit dan sakit hati. Dia pernah mengalami tidak enak dan tidak nyaman. Oh, saya merasa lebih bahagia ketika di agama ini. Kata siapa? Itu hanya kebahagiaan semu atau kebohongan mulut dia saja. Sehingga perjuangkan dia untuk kembali. Kamu sadar bahwa setelah ini akan ada akhirat. Kalau sampai kamu tidak beragama Islam hingga kamu mati, Masya Allah, kecelakaan abadi yang tidak ada ujungnya. Sehingga dia diyakinkan akan ada balasan di akhirat. Apakah kamu tidak ingin ketemu Rasulullah SAW? Apakah kamu tidak ingin masuk surga? Apakah kamu tidak takut dengan ancaman neraka yang sifatnya abadi? Kamu mau cari keselamatan kepada siapa? Itu kalau kita bicara mengingatkan dia dengan akhiratnya. Ya, sebelum kita bicara perbandingan agama yang lebih ilmiah yang mungkin dia nggak nyanda, gitu ya. Coba kita bandingkan antara agamamu dengan agama kami. Kalau pakai debat ilmiah mungkin dia nggak nyanda, akal dia nggak nyanda, karena dia murtad. Dan orang murtad itu rata-rata hanya masalah dunia. Pertimbangannya masalah dunia. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.